Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro akan memberikan info-info tentang kripto di malam ini. Tentunya kalian tetap riset sendiri. Dalam dunia kripto sangatlah berisiko tinggi, bisa cuan, bisa kagak. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Ya, do you own research. Alhamdulillah, info yang sangat bagus. Di bulan depan sudah ada jadwalnya. Tadi saya sempat lihat di berkas-berkasnya untuk PP, mudah-mudahan menjadi kenyataan, di ETF-kan di bulan depan sama Canary Capital. Kita harus tetap waspada, takutnya beberapa waktu dekat ini akan terjadi bull. Kalian harus siap-siap serok, maksudnya dari sekarang tuh tetap cicil-cicil secara bertahap, karena hari ini tahun 2026 pembelian ETH yang sangat dahsyat terbanyak dilakukan sama Tom Lee. Tom Lee ini termasuk pelaku pasar untuk altcoin. Saya rasa dia pecinta ETH, memang dia salah satu pelakunya. Si Tom Lee sudah borong orang sebesar itu pasti dengan riset yang mendalam, tidak ngasal, dan sudah dijelaskan oleh Binance Square, juga dari akun langsung Binance juga terjadi akan ledakan di kuartal pertama di tahun 2026. Ini kan baru Januari pun belum usai. FOMC meeting ini lagi berlangsung, berarti besok ya. Kalau 27 28 agendanya 2 hari, tapi kan di sana kan ini masih tanggal 26, besok ada 2 hari FOMC meeting. Kalau FOMC meeting pemangkasan bunga yang terakhir ini terjadi, maka sudah tidak ada pilihan lain investor untuk ngambil dana, sudah nggak bisa menunggu FOMC berikutnya, waktunya sudah mendesak. Kalau sekarang nggak ambil, investor itu tidak akan mendapatkan kucuran dana yang lebih murah lagi, tidak ada, malah ke depan bisa naikkan suku bunga. Tahun 2026 mudah-mudahan kita cuan semua, yang punya hutang terlunaskan, yang mau nikah supaya bisa nikah, yang mau beli kendaraan, semua mudah-mudahan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini bukan main judi, kita di sini adalah long investasi, long dan holder, long invest pemenang, holder jangka panjang. Langsung kita akan simak info yang menarik untuk kalian. Tom Lee, Bitmin. Tom Lee adalah Bitmin, ya. Catat pembelian ETH terbesar di tahun 2026. Di saat kondisi koreksi begini itu, kalau orang kita ketakutan, mereka justru memborong. Tom Lee ini mana dari Bitmin, dari Bitmin Immersion Teknologi baru saja melakukan pembelian ETH terbesar di tahun 2026 sejauh ini dengan nilai sekitar 118 juta. Wah, banyak banget ini, 116 juta dolar. Menambahkan puluhan ribu koin ke dalam pembendaharaan kripto institusional. Langkah ini menjadi salah satu aksi korporasi paling mencolok dalam pasar aset kripto sepanjang tahun ini. Total yang borong tadi saya cek ini ada 400.000 Ethereum. Ada dompet yang satunya 50.000 Ethereum, yang satunya 350.000 Ethereum. Wah, mantep. Akuisisi ETH terbesar tahun ini. Nanti saya bahas PP juga, nggak perlu diragukan. Bitmin ini adalah memperoleh sekitar 40.302 Ethereum dalam pembelian terakhirnya, menjadikan transaksi terbesar berdasarkan jumlah koin dalam nilai dolar di tahun 2025 hingga saat ini.
Pokoknya bla 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 ya. ETH lagi di akumulasi yang luar biasa. Total jumlah total ETH yang kini dimiliki sama Tom Lee sudah melebihi 4,2 juta Ethereum. Edian kan meledak. Biasanya kalau Ethereum meledak, saya punya prediksi ETH bisa ratusan juta nanti. Kalau ETH sudah masuk ratusan juta, ya apa PP harganya kayak apa? Karena si PP ini kan anak mas ETH yang ada di ekosistemnya Ethereum. Oh, jos! Gila, jumlah total ETH yang kini dimiliki Bitmin ataupun si Tom Lee sudah melebihi 4,2 juta ETH atau lebih dari 3,5% dari seluruh pasokan yang beredar. Mantep. Gila ya. Jika dikonversikan dengan harga ETH saat ini, portofolio ini memiliki nilai sekitar 12,2 miliar ETH. Wah, gila. Mantap betul. Menjadikan salah satu pemegang ETH terbesar secara institusional. Institusional sudah mulai go ke ETH. Kenapa kita takut? PP ada di jaringan ETH, di ETF kan pula. Wah, sudah nggak ada lawan. Siapin karung kalian. Strategi jangka panjang di balik pembelian menurut Tom Lee, akumulasi besar ini mencerminkan keyakinannya bahwa Ethereum tetap menjadi plafon blockchain utama, terutama karena adopsi tokenisasi aset dunia nyata dan kemajuan teknologi Web3. Meskipun aset kripto seperti Bitcoin sering menjadi sorotan utama, Tom Lee melihat ETH sebagai komponen sentral dalam infrastruktur keuangan digital masa depan. Yang jelas kan smart contract semua menggunakan Ethereum, dan undang-undang variety aset yang akan mendongkrak harga BTC. Infonya juga bukan hanya BTC, akan masuk ke ETH juga kawan ya. Itu salah satu berita dari si pendiri Bitmin ini, si Tom Lee. Gila. Apa arti untuk investor ETH? Akumulasi besar oleh Bitmin menunjukkan bahwa permintaan institusional terhadap Ethereum tetap kuat. Nanti meme coinnya masuknya kemana? PP yang bisa berdampak pada persepsi permintaan jangka panjang Ethereum bagi investor jangka panjang. Berita ini bisa menguatkan narasi bahwa ETH diadopsi bukan hanya oleh trader retail, tetapi juga entitas besar usaha keuangan. Wow, just pokoknya ya. Sudah 4 tahun nggak ada all season, masa nggak ada all season ya. Pokoknya harus semangat. PP koreksi dikit wajar ya. Si itu sih Bu Murdia pada TP. Bu Murdia lagi ya, pada TP ya, wajar lah ya. Si Tom Lee ngamuk, si Tom Lee ya. Gila, si Tom Lee mengamuk dia. Kapan-kapan lip ya kawan. Lama sudah nggak lip ya. Kalau kita lip langsung. Tadi ada plafon sebelah lip cuma foto doang, saya ketawa. Kok ada yang ngomen gitu ya, foto doang yang lipnya itu. Mungkin yang nonton alam gaib kali. Penipuan kelas berat. Jangan ditipu juga mau ya. Oke. Ini PP gila. Rame ini berita ETF PP. Semua bahas PP semua ya. Ini yang ini dari ETF PP semakin mendekati pasar AS Canary Capital ya, yang mempersiapkan landasan untuk ETF PP ya kawan ya. Entitas tersebut telah terdaftar di registrasi perusahaan ya, sebuah langkah yang biasanya dilakukan tepat sebelum pengajuan resmi ke sekuritas. Jadi kalau PP ini sebetulnya kan awalnya punya AS, itu orang AS juga.
Kemudian memang rahasia ada apa ini termasuk dulu sih dengar-dengar sih ada videonya Trump ya. Kemudian diangkat paus AS terbang, kemudian setelah terbang FOMO, kemudian dia itu gunting di TP habis-habisan, dia poya-poya pesta seneng pokoknya, wah dapat cuan ribuan persen awalnya di PP. Kemudian tahu-tahu siapa ini yang angkat nih, siapa ini yang ngepam ini, harganya balik lagi di pam sama Asia adopsi besar-besaran, menggila Asia, wah mereka ribut, mereka berantem, lo sih main jual, coba lo sih jual, ya tadinya kan sudah naik tinggi, pokoknya begitu berkutakan ribut di sana itu. Makanya langsung dari Bit, Binance semua serang Asia, pam tinggi, kembali lagi harganya, masuk top CMC 100 malah sampai di top CMC 17. Itu pada waktu itu heboh, mereka para paus si AS itu pada ribut karena PP kok ada yang ngangkat lagi gitu. Ternyata dari Asia Binance nggak tanggung-tanggung, apalagi Binance sih kepala Trump aja udah dipegang Binance kan, ibaratnya kan gitu ya. Habis itu kemudian sekarang AS kalau mau masuk pasti akan mencari tumbal, paling nggak harus mencari berita yang besar atau enggak kejadian yang besar mengenai koin PP yang sudah pernah saya prediksi itu. Nanti paling enggak kalau AS mau masuk itu dia akan di ETF-kan, jadi akan di ETF-kan supaya teman-teman institusi dari perusahaan-perusahaan itu ikut masuk ke depannya. Itu nanti yang kalah bertanding, kalah bermain itu pasti akan di ETF-kan, di project-kan, blockchain macam-macam untuk. Jadi kalau dia itu sedia payung sebelum hujan, gampangannya begitu. Kalau kita kan main beli saja untung-untungan, lah pokoknya masuk aja belilah, lamar ntar belakang urusannya gitu kan. Gitu. Kalau mereka ada perhitungannya. Nanti saya masuk, kemudian kita kegunting dulu sama Asia ini. Binance kelompok Mas Bro ini udah ambil duluan, tadi ada yang sampai triliunan kan, ambil duluan. Nanti dipam sama sana setelah institusi masuk, kemudian kalah gunting dia jurusnya apa ya, ada ETF, ada project supaya nanti pam lagi. Jadi kerugiannya nggak sampai total koin ini scam habis begitu aja, akan berjangka panjang di situ kawan. Jadi kayak kemarin waktu kerugian yang ditanggung dari pihak Asia itu kan SIBA, pemenangnya kan AS pada waktu tahun 2021. Nah itu kemarin 20 miliar koin PP, koin SIBA sudah jual si Justin Sun 20 miliar waktu 06 ya, waktu 06 itu Justin Sun menjual. Justin Sun kan termasuk Asia, kelompok Asia itu, Singapura itu kan, CRO Crypto.com itu juga kena. Mereka kan difomokan lagi, dibikinkan blockchain Sibarium, tetek bengek kan, dari 1,3 rupiah kemudian banting 0,1. Kemarin ada blockchain diangkat lagi, ada pembakaran sampai kemarin 0,6. Nah di situ 0,6 setengah ATH Justin Sun TP ini juga nanti. Jadi nggak kerugian tuh ada ditambal, nggak semua rugi kayak ini. Nanti PP ini kan kalau bertanding yang market cap kecil, holdernya meningkat, ada sosok besar, peredaran suplai peredaran semua, sirkulasinya pasokan maksimum apa-apa itu jelas semua ya. Nanti mereka akan bermain game di sini. Memang portonya berbeda, BTC sekian, altcoin sekian, meme-coin sekian, tetap nanti akan ramai si PP ke depan. Apalagi kalau GZ punya rencana besar nanti dijadikan BTC-nya meme-coin, apa ya opor kan nggak karuan, apakah nggak dapat perawan, randa lewat. Udahlah, nanti melantur kemana-mana sudah. Dari tadi ya, dan bikin video juga mungkin cukup Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu manusia biasa ya, banyak salah, banyak dosa ya, banyak dosa, tapi kita jangan pernah tidak memaafkan seseorang. Apapun seseorang punya salah sama kita, sebelum minta maaf kita harus memberikan maaf. Kita harus berjiwa
besar apapun terjadi sudah menjadi kehendaknya, mau cuan mau enggak kita sabar ya. Kita umumnya bikin muslim beribadah tetek bengek segala macam, tapi kalau kelakuan kita, hati kita kotor, itu sia-sia. Karena pernah dari Mbah Maimun ya menyampaikan ibadah yang paling hebat, kalau nggak bisa ngaji katanya ya nggak usah ngaji. Mohon maaf loh, ini saya hanya menyampaikan info aja. Kalau nggak bisa sedekah, nggak ada duit, nggak usah sedekah. Ada ibadah yang paling dahsyat katanya, ibadah hati yang baik, hatinya yang baik, itu maksudnya gitu. Jangan hujat sana sini, hati yang baik itu menurut saya begitu. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak banyak menyinggung sana sini. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi, baik ucapan ataupun pribadi, pelajaran-pelajaran masa lalu, untuk menjadikan pelajaran yang berharga, baik di dalam kripto ataupun dalam dunia kehidupan ini. Ya, mungkin itu. Dan selalu saya warning, do you on riset dalam main kripto, tentu ada risiko, apapun risiko, dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak.